Pandemi ini memang membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Semua sektor, bukan hanya sektor kesehatan, sektor sosial dan juga ekonomi. Dan rasanya tidak salah, ini merupakan momentum yang tepat, momen Idul Adha ini untuk bisa menunjukkan kepedulian kita, untuk bisa menunjukkan rasa solidaritas kita, untuk berbagi, bukan hanya melalui hewan kurban, kambing ataupun sapi. Apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu sesama harus kita laksanakan. Nah, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana kita memaknai Idul Adha ini, apalagi dalam masa pandemi yang begitu berat, cobaan yang kita lalui bersama. Sudah hadir tentunya di samping saya ini para narasumber yang akan juga menjadi pemateri pada malam hari ini. Ada Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Devi. Sehat seger selalu kalau Mbak Devi datang ke sini. Baik. Dan juga sudah hadir bersama kita Ustadz Zaki Mirska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, tadi gimana sholat Idul Adha-nya? Ya harus di rumah. Harus di rumah juga ya, Mbak Devi juga di rumah juga ya, akhirnya ya bersama keluarga. Baik, selain ada Ustadz Zaki Mirska dan juga Mbak Devi, ini kita juga sudah terhubung dengan tenaga ahli dari KSP atau tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam Mbak Putri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zaki dan Mbak Devi, sehat selalu, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baik, Bang Ali, malam hari ini kami ingin sekali mengajak semua yang ada ini di sini untuk bisa membicarakan dan juga menggugah para penonton untuk bisa memaknai Idul Adha ini sebagai momentum untuk membantu sesama. Nah, ini kondisi yang berat, kita ingin sekali juga tahu bagaimana kabar terbaru mengenai kondisi ini. Karena hari ini 20 Juli seharusnya PPKM darurat akan berakhir. Nah, akankah pemerintah memutuskan untuk diperpanjang, Bang Ali? Ya, jadi sebelum kita bicara tentang Idul Fitri dan lain-lain, untuk menjawab pertanyaan Mbak Putri ya, Ustadz Zaki dan Mbak Devi, tentu saja bahwa sampai saat ini ya, kalau kita tahu bahwa PPKM darurat itu tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Tetapi sebagai warga negara yang baik, mari kita tenang, kita ikuti terus perkembangan yang nanti akan disampaikan oleh pemerintah, oleh koordinator PPKM darurat maupun Bapak Presiden. Yang pasti bahwa upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pasti untuk kepentingan bangsa dan negara dan tentu untuk kepentingan keselamatan nyawa rakyat Indonesia. Itulah PPKM darurat. Mudah-mudahan akan datang nanti kita tidak lagi membicarakan tentang masalah berat, ketat, darurat dan lain-lain. Tapi untuk baiknya kita tetap menunggu dengan penuh berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan bagi bangsa dan negara kita dan memberikan kekuatan penuh kepada pemerintah untuk bisa menjalankan tugas yang berat ini dengan baik. Baik, kita harapkan bersama, kita nantikan bersama juga dari pihak pemerintah untuk bisa mengumumkan bagaimana kelanjutan PPKM darurat ini, Bang Ali. Karena seperti yang kita ketahui juga banyak rakyat yang menjerit, Ustadz, di masa PPKM darurat ini, bukan hanya saat ini sebenarnya, mulai dari awal pandemi, di mana kegiatan kita semua yang terbatas ini begitu membawa dampak. Seperti yang sudah sempat saya singgung, bukan hanya kesehatan, sosial, ekonomi. Nah, bagaimana kemudian, Ustadz, kondisi seperti ini di tengah cobaan yang kita hadapi bersama, kita masih bisa memaknai Idul Adha ini, mengambil dan juga meresapi apa yang diteladani oleh Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya saya mengajak seluruh masyarakat, kita semua, khususnya saya pribadi, untuk melihat konsep awal kenapa sih manusia itu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah kan gini, aku ciptakan manusia itu dan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah. Intinya ibadah. Ibadah itu kan ada dua jenis. Ada ibadah ritual dalam bentuk ibadah mahdhah, sholat dan lain sebagainya. Ada yang namanya ibadah sosial, ritual dan sosial. Dalam konteks ibadah sosial, intinya bagaimana manusia itu menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Sebaik-baiknya hamba Allah itu bukan yang paling tinggi jabatannya, paling banyak hartanya, tapi yang paling banyak bermanfaat hidupnya. Itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat hidupnya. Ya. Ketika punya ilmu, ilmu bermanfaat. Ketika punya harta, hartanya bermanfaat. Ketika punya jabatan, jabatan bermanfaat. Nah, untuk menjadi bermanfaat itu kan perlu pengorbanan. Itulah kenapa kisah antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam bukan hanya semata-mata Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tapi untuk mengorbankan rasa memiliki anaknya. Karena bagaimanapun yang namanya duniawi, namanya saja dunia. Dunia ini kan diambil dari bahasa Arab ya, ad-dunya, yang artinya sementara, sebentar, sesaat, tidak ada hak milik. Jadi anak itu pun bukan hamba Allah, bukan ciptaan Allah yang pada akhirnya mampu menolong kita, enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun." Saat kita kembali kepada Allah, la yanfa'u malun. Harta nggak bisa nolong. Wala banun. Sampai anak-anak pun yang kita banggakan, kita kuliahin sampai ke luar negeri sekalipun, itu tidak mampu menolong kita. Saat kita kembali kepada Allah. Lalu apa sih oleh-oleh kita saat kembali kepada Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu ciri-cirinya adalah dia yang senantiasa berkorban. Dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, kurban itu tidak hanya dalam proyeksi bagaimana kita menyembelih hewan ya, tetapi berkorban untuk menyadarkan diri bahwa ternyata Allah itu yang maha kuat. Jangankan kita berhadapan dengan kiamat besar ya, kiamat kubro. Baru berhadapan dengan makhluk Allah yang super kecil ini, COVID, kita udah merasa nggak punya apa-apa udah. La haula wala quwata illa billah. Kemarin saya datang ke tempat teman saya, dia bilang gini, "Ustadz, maafin ya, rumah saya kecil, gubuk." Saya bilang, "Apa?" "Refleks." "Mbak, yang penting tuh sekarang sehat. Mau punya rumah gede juga zaman gini banyak yang jual. Mana yang belinya susah kan?" Gitu. Jadi ternyata subhanallah, berkorban untuk menyadarkan diri bahwa kita ini nggak punya apa-apa, itu sangat susah. Akhirnya Allah menghadapkan kita pada satu momentum, satu kejadian, satu wabah yang sampai detik ini, terutama di Indonesia ya, yang pada akhirnya membuat kita sadar, Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Ternyata cuma Allah yang maha kuat, kita hambanya yang serba lemah. Antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, hanya Engkau yang maha kaya, kami hambamu yang serba fakir, nggak punya apa-apa. Nah, mengorbankan kesadaran diri untuk pakai masker, itu bukan karena ada Satpol PP, bukan karena ada polisi, tapi karena memang kesadaran bahwa ini bagian dari ikhtiar kita untuk ikut memutuskan mata rantai COVID. Tadi saya cerita sama Mbak ya, banyak orang sekarang pakai helm, itu karena takut polisi. Ya, betul. Bukan karena takut kepalanya pecah ketika ada apa-apa kan. Makanya tadi kita ngobrol Mbak ya, sambil santai, orang pakai motor ratusan juta, miliaran, helm cetok misalnya gitu kan. Mungkin mau selfie kali Ustadz gitu ya. Nah, ini kan satu logika yang menurut saya sebenarnya kalau kita mau sadar bahwa prokes, protokol kesehatan, itu juga bagian dari sedekah kita, bagian dari pengorbanan kita, bahwa ternyata yang harus kita jaga itu bukan dari kita, tapi juga orang lain. Jadi yakinlah itu bagian dari sedekah dan itu bagian dari ibadah. Mbak Devi, ini kalau dari apa yang dikatakan disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza adalah kita harus menjadi seorang hamba Allah, manusia yang bermanfaat, begitu. Kemudian juga tadi harus berkorban, begitu kan. Tapi rasanya di situasi yang sulit ini tidak mudah bagi seseorang untuk bisa memiliki pikiran seperti itu. Pasti yang ada adalah saya ini sudah punya masalah, ngapain saya berkorban? Saya sudah punya masalah, bagaimana saya bisa membawa manfaat untuk orang lain? Nah, itu mungkin pola-pola pikir seperti itu yang ada di masyarakat rasanya. Nah, ini Mbak, yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah Pak Ustadz. Indonesia tahun ini kembali didaulat sebagai bangsa paling dermawan di dunia. Bahkan negara-negara maju, Amerika Serikat dan sebagainya itu yang kaya raya itu terlempar lebih dari 20. Kalau bicara peringkat, di atas 20 peringkatnya. Menarik, artinya ini bukan sekali ini saja. 2018 kita peringkat pertama juga Pak Ustadz, tapi angkanya itu 59%. Sekarang begitu pandemi malah meningkat jadi 69%.
Artinya apa? Kita harus percaya negeri ini memang punya hati yang besar dan lapang dalam hal berbagi. Nah, ini mungkin berkat dipimpin oleh ulama-ulama seperti beliau kan, jadi yang sejuk, yang memang semangat berbagi. Nah, tapi yang perlu kita ingat bukan hanya rakyatnya yang juga berbagi, tapi pemerintah dalam hal ini juga berbagi. Kita tahu kita semua sedang dalam PPKM, ada sembako. Sembako masih dibagikan. Setahu saya ada sekitar 300.000 lah per bulan. Baik. Lalu kemudian ada program-program lain yang memang sengaja diberikan juga untuk mendampingi sehingga pengorbanan masyarakat untuk tidak ke jalan, untuk nggak ke mall, untuk nggak naik motor dan sebagainya itu juga diperhatikan. Baik. Mungkin memang ada yang masih tidak sempurna, tapi Ya. artinya negeri ini membuktikan Baik. kalau kita mau membandingkan diri separah apa sih negeri ini, karena setiap hari sekarang kan kita sepertinya merasakan tekanan jiwa. Satu, Betul. innalillahi terus di WA group dan sebagainya. Betul. Itu lelahnya bukan main secara mental. Tapi apakah benar negara ini sudah luar biasa krisisnya? Insya Allah menurut hemat saya kita bandingkanlah misalnya dalam konteks jumlah orang yang terkena COVID. Amerika Serikat, negara paling hebat, semua ada di sana, peringkat nomor 1, 34 juta lebih penderita COVID. Kita yang hanya terpaut beda 100 juta orang dari segi populasi, kita alhamdulillah peringkat 19, hanya 2,6. Bukan berarti kemudian kita sombong, tidak boleh. Tapi artinya menunjukkan masyarakat kita itu sudah suka menderma, taat dan patuh. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar yang lebih cepat agar kita terbebas pandemi. Baik. Dan alhamdulillah pemerintah juga bukan berarti abai. Makanya kita Baik. semua masih bisa bertahan sampai hari ini. Iya, baik. Bantuan juga masih banyak sekali. Baik, Mbak Devi. Memang kita masyarakat seperti dikatakan oleh Mbak Devi bercerita ini tadi bahwa banyak masyarakat yang mengulurkan tangannya berderma di masa pandemi ini untuk sesama. Lalu bagaimana dengan pemeranan pemerintah? Apakah memang sudah ada bantuan ini memang terdistribusi dengan sempurna? Bagaimana evaluasi hingga saat ini? Mungkin nanti Bang Ali bisa menjelaskan, Bang Ali, karena masih banyak cerita masyarakat terutama di media sosial yang mengatakan belum menerima bansos, belum menerima bantuan dan sebagainya. Baik, Nanti mungkin kita baik, akan bahas, tapi kita jeda dulu, Bang Ali. Kami akan segera kembali. Baik, baik.